Judulnya adalah manfaat bersaudara dengan muslim yang lain. Ya, al-muslim akhul muslim. Muslim yang satu itu saudara muslim yang lain. Yang namanya saudara itu saling membantu, saling menolong, saling melindungi, saling mengayomi, saling memberikan manfaat. Baru itu namanya saudara. Saudara itu enggak pitungan, enggak berhitung satu dengan yang lain. Kalau masih banyak hitung-hitungan, maka itu belum dikatakan bersaudara. Seperti sahabatnya Nabi Muhammad SAW ketika sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah, sampai di Madinah dipersaudarakan dengan sahabat-sahabat yang asli kota Madinah. Sampai-sampai itu ya, begitu jadi saudaranya, itu ngomong ke saudaranya, padahal bukan nasab, ya bukan nasab, beda wilayah, satu Mekah, satu Madinah. Kalau bahasa kasar kita, beda suku, ya beda suku. Bahasanya pun bahasa Mekah dan Madinah itu ya, dialeknya saat itu macam-macam ya, macam-macam. Adat istiadatnya ya beda orang Mekah sama orang Madinah. Tapi begitu dipersaudarakan, kalimat yang muncul adalah saya punya 4 kebun, 2 hadiah buat kamu, sisanya buat saya. Pertanyaan saya ini, kita sanggup enggak nyampe derajat itu? Belum. Ya. Nah, yang lebih luar biasa lagi, ini angel ya, jangan ditiru. Ini adegan berbahaya hanya untuk profesional only. Saya punya kata sahabat tersebut, saya punya istri 4, pilih 2 yang kamu suka, nanti akan saya berikan buat kamu. Saya mau nanya ini, kira-kira kalau jenengan dalam posisi seperti itu sanggup ngomong begitu? Yang lebih tidak sanggup istrinya, dari mau semua aku ki sopo, kan begitu. Tapi ternyata istri-istrinya sahabat juga sami'na wa ata'na, dulur itu. Ini tingkat yang luar biasa. Nah, karena untuk mencapai tingkatan yang semacam itu gak mudah, dan bisa dikatakan manusianya sudah langka ya. Ya, manusianya langka, susah ditemukan yang semacam itu. Maka Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir rahimahullah, Habib Abdullah bin Husain bin Thahir itu salah satu wirid hariannya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 120.000 kali. Udah jangan dipikir kok iso ki piye gitu ya. Itu salah satu wirid hariannya. Beliau mengatakan untuk orang di akhir zaman, nah kita ini termasuk akhir zaman atau enggak akhir zaman nih? Ya, walaupun kiamatnya kapan tidak ada yang tahu, tapi kita yang hidup saat ini disebut hidup di akhir zaman. Ujungnya nih tinggal nunggu kiamat. Nah, untuk orang-orang yang hidup di akhir zaman semacam kita, maka bentuk persaudaraan di jalan Allah, bentuk persaudaraan di jalan Allah yang paling banyak manfaatnya, ya yang paling banyak manfaatnya adalah mendoakan saudaramu tanpa dia tahu. Contoh, kok saudara kita ini melakukan perjalanan dari Solo menuju, misalnya ya, dari Solo menuju Surabaya. Dari Solo menuju Surabaya. Dia pamit, saya ke Surabaya dulu ya. Kita jawab, iya. Pergi dia. Nah, waktu dia pergi, kita angkat tangan. Ya Allah, tolong selamatkan dia. Ya Allah, tolong lindungi dia. Ya Allah, tolong jauhkan dia dari mara bahaya. Ya Allah, tolong beri dia rezeki yang berlimpah. Ya Allah, beri dia rezeki yang
barokah. Nah, ini paling sedikit yang bisa dilakukan seorang saudara muslim kepada saudara muslim yang lain. Dan ini yang paling manfaat untuk akhir zaman. Pertanyaan saya, kalau ngedum duit angel ya, 50% hartaku ambil buat kamu, kan gak mudah itu. Jarang orang mampu. 10%-nya jarang orang mampu. Lah kalau mendoakan semacam ini kira-kira semua orang bisa enggak? Seharusnya bisa. Ya, seharusnya bisa karena enggak butuh modal. Modalnya alambeu. Cuman lambe, lidah. Enggak ada modal yang lain. Enggak kehilangan apa-apa. Enggak kehilangan apa-apa. Ini yang paling mudah kita lakukan untuk saudara muslim kita, dan ini yang paling manfaat. Kenapa? Karena doa yang semacam ini langsung diterima oleh Allah Ta'ala. Kenapa diterima oleh Allah Ta'ala? Karena munculnya dari hati yang sayang. Oh, dia sayang nih sama saudaranya. Oh, dia nggak butuh apa-apa ini. Dia nggak minta apa-apa. Oh, saudaranya nggak ngerti kok. Ya, nggak perlu saudaranya tahu. Maka doa yang semacam ini langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, plus-plusnya, tambahannya itu apa? Yang berdoa juga dapat yang sama. Karena begitu kita mendoakan saudara kita dengan doa semacam itu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, malaikat selain mengamini, malaikatnya mengucapkan walaka mithluh. Ya, amin walaka mithluh. Amin, terkabul doamu dan kamu dapat yang sama. Dan kamu dapat yang sama. Makanya suatu ketika Al-Habib Abdullah bin Husin bin Thahir yang tadi memberikan nasihat kepada kita, manfaat yang paling banyak yang bisa kita lakukan di akhir zaman kepada muslim yang lain adalah dengan mendoakannya tanpa pengetahuannya. Beliau pernah didatangi seseorang yang nanya, Habib, saya mau nanya, Ismullahil A'zam itu apa? Banyak orang itu nanya Ismullahil A'zam. Kalau bahasa modernnya gimana ya? Ismullahil A'zam itu suatu kalimat, ya, kalimat yang kalau dibaca minta apapun dikasih sama Allah. Kalimat sakti ya. Kalau diucapkan kayak password gitu ya. Kata ajaib, magic word gitu. Ya, kata ajaib, kalimat ajaib. Kalau ngomong itu minta apapun pasti dituruti sama Allah, dikasih. Karena ini Allah yang ngasih kalimatnya. Kamu kalau baca ini, setelah baca ini minta apapun aku kasih. Maka semua orang yang paham nyari itu. Apa ini? Ismullahil A'zam. Apa itu Ismullahil A'zam? Nah, datang seseorang nanya kepada Habib Abdullah bin Husin bin Thahir rahimahullah, apa Ismullahil A'zam? Maka dijawab, kamu nggak usah cari Ismullahil A'zam, karena itu nggak mudah gitu ya, nggak mudah. Nah, ada yang lebih mudah, tapi kualitasnya nggak kalah itu. Kayak ada orang kan mungkin nyari mobil ya. Saya mau cari mobil yang semacam ini, speknya begini, speknya tinggi. Dijawab sama yang paham itu, wah kalau untuk itu harganya terlampau mahal. Nanti duitmu kehilangan banyak duit kamu, ya. Dan pesannya agak lama. Ya, pesannya agak lama. Ini pre-order ini. Harus inden dulu, mungkin 2-3 tahun baru datang mobilnya. Kelamaan. Saya kasih mobil yang mereknya berbeda, ya, harganya jauh lebih murah, tapi kualitasnya tidak kalah. Pertanyaan saya, mau atau enggak mau kalau ada yang semacam itu? Mau ya? Dan langsung bisa kamu dapatkan saat ini juga. Enggak perlu inden 3 tahun, 4 tahun, 2 tahun, enggak perlu. Tentunya orang yang mau menggunakan akalnya, ya, mau berpikir, dia akan mengatakan, oh mau lebih murah, barang selalu tersedia, kualitas tidak kalah.